Kembali lagi di Generasi Mecin. Dari tadi kita ngobrolin soal bisnis peternakan, segala macam, pertanian. Jadi lapar dari tadi dianggurin terus makanan. Ini sambil dicicip loh, silakan loh. Ya, kita sambil makan makanannya. Ini berat juga piring ya. Biar aja lah. Saya pengen nanya dari sisi ekonomi makro ya berarti Mas Abra ya. Jadi beberapa minggu yang lalu isu pindah ibu kota keluar lagi nih. Sebenarnya itu isu lama ya dari. Betul. Dulu juga pernah ke Jonggol, Surakarta juga nggak salah pernah, Palangkaraya. Ya sekarang makin mengerucut tuh ke tiga kota kalau nggak salah. Betul. Kalimantan sih salah satunya ya. Iya. Nah dari sisi ekonomi tuh mungkin nggak sih 5 tahun ke depan, meskipun masih dikaji sama Bappenas ya perencanaan itu, kita pindah dengan biaya kurang lebih 400 triliun ya. Oke. Padahal DKI minta 500 triliun tadinya buat infrastruktur. Berarti duitnya ada dong harusnya. Gimana Mas Abrar? Ya kalau kita sih melihat wacana untuk pemindahan ibu kota ini memang sebetulnya strategis. Tapi memang ini tentunya dalam dimensi jangka panjang, sangat panjang sekali. Karena memang untuk 5 tahun itu sangat relatif waktunya singkat. Tidak mungkin infrastruktur terbangun, kemudian juga langsung memindahkan itu dalam waktu 5 tahun itu sangat mustahil lah. Nah cuman catatannya kepada pemerintah adalah jangan sampai proses pemindahan ibu kota ini diputuskan dengan terburu-buru tanpa kajian yang lengkap, dan kedua juga pemerintah juga tentunya perlu hati-hati. Ini pasti banyak kumpul rente juga nih masalah pemindahan ibu kota, karena nanti tanah-tanah yang akan akan banyak udah diambil oleh spekulan gitu. Iya benar. Nah, kalau memang dampak terhadap ekonomi tentunya pasti punya dampak signifikan, karena dengan memindahkan ibu kota khususnya pusat pemerintahan ke daerah lain yang di luar Pulau Jawa itu pastinya akan juga menstimulus pembangunan ekonomi di daerah, dan juga nanti tidak hanya Jawa sentris pembangunan tapi juga bisa non Jawa sentris. Oke. Gitu. Saya sih nunggu ya kapan misalnya beneran ibu kota pindah, contoh ke Palangkaraya. Kira-kira masih banyak yang mau jadi caleg nggak, karena harus pindah ke sana. Iya. Masih ragu nggak DPR RI nasional gitu kan? Berarti harus pindah ke Palangkaraya, nggak di Jakarta lagi dong tanahnya. Ya, oke. Nah kalau dari sisi bisnisnya Mas Al dan Mas Sentot, kita ngomongin Kalimantan ya spesifik gitu kan, karena isunya paling gede ke daerah Kalimantan gitu. Kalau pertanian tuh di sana seperti apa sih? Saya karena tahu mining lumayan lah ya, sama kehutanan, kayu dan lain-lain. Kalau dari segi pertanian gimana sih, Mas Al? Kalimantan? Kalau dari memang seperti yang Mas Patra tadi sebutkan ya, bahwa Kalimantan itu udah pasti mindsetnya pertambangan dan lain sebagainya. Dan kita sudah banyak sekali menyaksikan foto-foto atau gambar-gambar yang menyajikan di Kalimantan itu tanahnya sudah banyak sekali yang dikelupas dan lain sebagainya, dan bahkan bolong-bolong ya? Iya, bolong-bolong. Kalau di segi kita orang properti, tanah seperti itu sudah tidak berharga. Jadi dijual pasti sangat murah dan bahkan digratiskan, mungkin seperti itu. Dan itu adalah potensi yang luar biasa bagi kami, karena sempat isu sih mau jadi lokasi wisata ya katanya. Iya, benar. Mau dijadi lahan potensi wisata katanya. Iya benar. Sehingga kalau kita orang properti melihat itu seperti tambang emas ya, karena tanah yang sangat murah dengan bentuk yang tidak teratur dan lain sebagainya. Bagi kami itu adalah satu pekerjaan yang sangat mengasihkan, karena bisa menyulap tanah tersebut dari yang awalnya rusak bisa jadi bangunan dan lain sebagainya. Jadi menurut kami dari segi properti sangat bagus sekali. Ya, yang kedua dari segi pertanian. Kalau kita melihat tanah, bahkan kita sudah banyak sekali menyaksikan di daerah gurun pun pertanian bisa berjaya. Seperti Pak Sentot tadi bilang, di Ethiopia pun bisa sangat bagus. Jadi tidak menjadi hal yang menakutkan bagi kita kalau agroindustri atau industrialisasi agro itu berada di wilayah Kalimantan. Jadi kita dimanapun ibu kota akan dipindah, kita akan siap seperti itu. Ini mengikuti filosofi di mana ada gula ada semut ya. Iya benar. Akan pindah juga ke sana ya. Dari bisnisnya Mas Sentot gimana? Pertanian itu range-nya kan luas untuk tanahnya sendiri. Dari dengan elevasi 0 sampai ribuan. Itu semua bisa ditanamin. Dengan kondisi unsur nutrisi yang minus sampai yang berlebihan bisa ditanamin. Jadi kembali lagi, kita bisa nggak berinovasi dengan kondisi tanah yang tidak memungkinkan ataupun yang memungkinkan. Karena tanah yang subur pun kalau kita tidak bisa mengolahnya percuma. Tapi tanah yang tidak subur kalau kita bisa mengolah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Nah, ini filosofi kami bahwa tanah itu tidak usah disalahkan, tapi kita mencari solusi. Karena kami akan menanam tanaman sesuai dengan agroklimat di sana, sesuai dengan unsur hara di sana.
apakah ini cocok dengan horti, ataukah cocok dengan tanaman kayu keras, ataukah cocok dengan tanaman ilalang, kacang-kacangan dan sebagainya. Oke. Jadi harus pelajarin dulu. Karena Jadi memang secara keilmuan dan teknologi sudah bisa beradaptasi juga ya. Betul. Kayak gitu ya. Oke, ini saya akan nutup dengan masing-masing statement. Mumpung pemerintahan terbaru belum dibikin ya secara kabinetnya dan siapa presidennya aja kita juga belum tahu. Harapan dari masing-masing dari sisi bisnisnya dulu deh, dari Mas Al. Apa yang perlu dibenahi lah untuk kemajuan bisnis properti agrobisnis di Indonesia? Ya, kalau agroproperti ya. Agroproperti memang basicnya seperti yang saya sampaikan itu adalah properti. Jadi harapan saya di tahun depan, terutama di tahun 2020, sepertinya kita sudah banyak mengetahui ada kabar bonus demografi untuk Indonesia. Ini adalah potensi yang luar biasa bagi kita pebisnis. Itu berarti pasar kita akan makin luas, makin besar, apalagi generasi milenial sekarang untuk dapetin uang 20 juta itu bukan uang yang sulit, sangat gampang sekali sekarang. Sehingga saya menginginkan distribusi dari masyarakat bisa berjalan dengan sangat bagus, pemerintahan bisa semakin kondusif, dan perekonomian bisa semakin bertumbuh. Karena 2020 ada start yang luar biasa menurut saya bagi para pebisnis. Oke, dari Mas Entot? Kalau dari kami, dengan pemerintahan yang akan datang, siapapun itu, bangun mental petani, bangun mental masyarakat, buat mereka percaya diri, dan buat akses pasar sebesar-besarnya untuk membuat kepastian pasar, kepastian harga, dan kepastian pembayaran di level petani, sehingga petani tidak berjudi lagi. Mereka tahu apa yang akan ditanam dan berapa hasil yang akan didapatkan setelah panen. Gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir nih dari closing ekonomi makro nih. Ya, kalau selain tidak ada perbedaan pandangan di kabinet, apalagi yang harus dijadikan PR pemerintahan selanjutnya? Kalau menurut saya sih ada dua pekerjaan besar nih pemerintahan mendatang. Yang pertama masalah investasi, karena setahun terakhir investasi dari luar, utamanya asing, itu trennya menurun. Karena apa? Karena memang melihat konstelasi politik yang dianggap cukup mengkhawatirkan. Pemerintahan baru harus segera mungkin mengambil membentuk kepercayaan bagi investor agar mereka mau lagi kembali ke Indonesia, pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan juga menyerap lapangan kerja. Yang kedua, persoalan investasi di sumber daya manusia. Tadi sudah dikatakan industri 4.0 tentunya itu butuh sumber daya manusia yang memang mumpuni, punya daya saing. Nah, mau tidak mau pemerintah harus mulai juga berpikir tidak hanya infrastruktur fisik tapi juga infrastruktur dalam hal kapasitas manusianya itu sendiri. Nanti pada akhirnya juga manusia yang bisa adaptif terhadap pertanian di era digital. Oke. Gitu. Oke, kan infrastruktur langit udah dibikin. Nah, infrastruktur langit sudah. Langit sudah ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Abra, terima kasih Mas Entot, terima kasih Mas Al. Kita beneran makan habis ini ya. Iya. Terima kasih udah nonton Generasi Matching hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Saya Pak Ragumala, ketemu lagi minggu depan ya. Bye.